Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja dan juga, sehat walafiat. Dan kali ini kita akan, sedikit membahas mengenai, update dari kualifikasi Piala Asia 2023, Piala Asia U17 gitu ya. Karena ya mau bagaimana lagi ya, tim nasional Indonesia secara tragis dan menyakitkan ini tersingkir dari atau tidak lolos dari, babak kualifikasi Piala Asia. Jadi tim nasional kita gagal mengikuti, langkah para seniornya yang berhasil lolos. Kita tahu tim nasional usia 20, bisa, lolos ke lolos ke Piala Asia. Kemudian tim nasional senior juga berhasil lolos ke putaran final Piala Asia, tapi tim nasional kita U16 ini gagal, secara tragis, gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 tahun depan, gitu ya. Tadi malam di pertandingan terakhir, sebenarnya tim nasional kita hanya butuh hasil imbang saja untuk, bisa lolos ke Piala Asia. Tapi, ya ini sekali lagi tapi, entah apa yang terjadi tim nasional kita dikalahkan oleh, Malaysia dengan skor yang sangat, telak, yaitu 5-1. Saya sendiri sampai bingung ya, ada apa dan apa yang terjadi dengan tim nasional sehingga kita bisa kalahkan oleh Malaysia dengan skor yang begitu, telak, gitu kan. Eee, apa namanya, kekalahan ini membuat Indonesia harus puas menjadi runner up dan bersaing untuk, lolos sebagai runner up terbaik, gitu kan. Dan sayangnya dalam klasemen, hitung-hitungan tim runner up terbaik, Indonesia gagal lolos, gitu kan. Karena sistem perhitungannya untuk, runner up terbaik ini berbeda, agak berbeda gitu ya. Karena yang dihitung untuk masuk, sebagai runner up terbaik adalah hasil dari pertandingan melawan tim, peringkat pertama dan peringkat ketiga. Jadi kemenangan telak Indonesia 14-0 melawan, Guam, serta kemenangan melawan Palestina tidak dihitung dalam persaingan merebut posisi runner up terbaik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena peserta di kualifikasi Piala Asia U17 ini, itu berbeda. So, masing-masing grup, berbeda. Jadi jumlah pesertanya tidak sama. Jadi kalau dihitung semua pertandingan tentu tidak adil gitu kan. Makanya yang dijadikan perhitungan adalah hasil dari, eee, ini, hasil dari, pertandingan melawan tim peringkat satu dan juga peringkat ketiga. Jadi poin yang dihitung Indonesia hanyalah kemenangan melawan Uni Emirat Arab. Itu teman-teman ya. Sebenarnya, klasemen akhir atau persaingan menuju merebut posisi runner up terbaik ini sama gitu, semua tim memiliki nilai sama yaitu 3. Nah ini masalahnya karena kita kalah terlalu telak melawan Malaysia, sehingga kita gagal lolos ke, putaran final Piala Asia. Yang menjadi runner up terbaik di posisi puncak itu ada Korea Selatan. Jadi negaranya Shin Tae-yong ini memiliki nilai 3 dan memiliki surplus gol yaitu +9. Itu kan, jadi berada di posisi runner up terbaik. Kemudian di posisi, di bawahnya Korea ada Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Cina ini juga sama memiliki poin 3 dan memiliki, +7. Artinya dia memiliki selisih gol 7. Kemudian di posisi ketiga, wah ini kejutan ini, negara yang tengah dalam, konflik ini berhasil masuk Piala Asia yaitu Afghanistan. Jadi Afghanistan negara yang tidak pernah, selalu ditimpa konflik ya, bertahun-tahun ini berhasil masuk putaran final Piala Asia. Mereka memiliki nilai 3 dan memiliki, selisih gol 3 atau, +3 gitu kan. Di posisi selanjutnya ada India. Jadi negara Asia Selatan ini juga masuk putaran final Piala Asia. Kita tahu tim nasional India senior juga lolos ke putaran final Piala Asia dan kemudian tim nasional U16 mereka juga lolos ke putaran final Piala Asia. Jadi India ini memiliki, nilai poin 3 dan juga memiliki +2. Artinya mereka memiliki surplus gol 2. Kemudian di bawahnya ada, ada Thailand, gitu kan. Thailand ini memiliki nilai 3
dan juga memiliki selisih gol -1, artinya mereka kebobolan 1 gol. Gitu ya, jadi mereka bisa lolos, masih tetap bisa lolos meskipun mereka -1. Kemudian di posisi terakhir untuk yang lolos adalah Laos. Laos ini juga memiliki nilai 3 sama 3 poin dan juga memiliki plus gol -2, memiliki selisih gol -2 gitu kan. Sedangkan Indonesia ya sama memiliki 3 poin, tapi kita kebobolan terlalu banyak melawan Malaysia sehingga selisih gol kita menjadi -3. Seandainya kita tadi malam itu bisa mencetak 1 gol saja ke gawang Malaysia, 1 gol tambahan maksudnya, jadi skor 5-2, maka kita akan lolos karena kita mencetak gol lebih banyak daripada Laos. Gitu kan, tapi ya apa mau dikata, memang begitulah kenyataannya. Kita kalah telak dari Malaysia dan kita gagal ke putaran final Piala Asia U17 tahun depan. Ya, meskipun begitu mudah-mudahan sih para pemain kita tetap bersemangat dan tentu saja ada plus minusnya dari kegagalan tim nasional kita gitu kan. Efek baik dan buruknya. Efek buruknya tentu saja tim nasional kita gagal dan kita gagal mengirim 3 level umur ke Piala Asia. Jadi pasti ada kekecewaan, itu pasti gitu kan. Itu efek buruknya. Sementara efek positifnya adalah karena para pemain timnas kita ini masih remaja ya, masih sangat muda gitu. Mental mereka akan menjadi tahu gitu bahwa mereka bukan yang terbaik, mereka bukan yang terhebat dan masih ada tim yang bisa mengalahkan mereka. Karena selama ini kan penampilan tim nasional kita sangat luar biasa gacor ya. Jadi kekalahan melawan Malaysia dan kegagalan ke Piala Asia ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi mereka bahwa mereka tidak boleh terlalu overconfident, tidak boleh terlalu percaya diri yang berlebihan, bahwa mereka juga masih bisa dikalahkan. Itu ya, itu efek dan berikutnya efek positifnya adalah kegagalan ini tentu saja membuat tim nasional kita tidak terlalu di blow up gitu kan, karena kita tahu Indonesia ini kalau ada yang berprestasi, bahkan ada yang berprestasi pasti langsung mengalami blow up, di blow up secara berlebihan. Dan blow up yang berlebihan tentu saja efeknya akan tidak baik, apalagi bagi tim nasional U16 ya, secara usia masih usia sangat muda, masih sangat remaja, masih usia sekolah gitu kan. Kalau terlalu di blow up seperti artis, maka ini efeknya akan tidak baik bagi tim nasional. Jadi kekalahan dan kegagalan ini menjadi pelajaran bahwa kita akan tim nasional kita bisa lebih fokus untuk mengembangkan gitu kan, karena beberapa pemain, ada Arhan Kaka yang menjadi sorotan karena dia menjadi juru gedor tim nasional kita, dan kabar-kabarnya dia bisa dipromosikan ke tim nasional U20. Gitu ya. Jadi itu sekilas mengenai hasil dari kualifikasi Piala Asia. Indonesia harus gagal tampil di putaran final Piala Asia. Demikian video di pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.